Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan seluas 3 hektar di Klaten menyambar warung sehingga ikut terbakar. Karena gedung sekolah rusak dan rawan ambruk, sebuah sekolah dasar negeri di Banyumas nyaris tidak memiliki murid baru. Berbagai cara simpatik dilakukan polisi agar pengendara tertib berlalu lintas hingga tidak menjadi korban kecelakaan. Berbagai upaya dilakukan polisi agar pengendara tertib berlalu lintas. Tidak hanya bagi yang tertib berlalu lintas, mereka yang melanggar pun diberikan hadiah. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pati menggelar operasi Patuh Candi 2023 di depan Gor Puripati Selasa pagi. Operasi kali ini jauh dari kesan menakutkan bagi para pengendara. Setiap pengendara memang dihentikan dan diminta menunjukkan kelengkapan surat kendaraan. Namun mereka melanggar tidak ditilang. Bahkan polisi memberikan mereka helm. Pada Bapak Ibu adik-adik warga Kota Pati untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Cara simpatik sengaja diperlihatkan polisi agar pengendara tertib berlalu lintas sebagai tanda cinta kepada diri dan keluarga. Karena itu pengendara yang taat berlalu lintas diberikan bunga dan coklat. Menggunakan keselamatan dalam berlalu lintas. Iya loh, nah jadi coklat itu pengen berkeloro ya. Nah ya, oke. Selama operasi simpatik, polisi menyediakan 35 helm, ratusan tangkai bunga dan coklat. Gimana Mbak perasaannya dapat helm dari Pak Polisi? Senang. Mungkin ada harapan-harapan untuk pada Pak Polisi seperti apa? Semoga Pak Polisi sukses. Kami dari jajaran Satlantas Polresta Pati dalam hal ini melaksanakan kegiatan yaitu preventif dengan cara yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan khususnya roda 2. Kita cek, ya, kita periksa kelengkapan surat-suratnya, baik itu SIM, kemudian STNK, termasuk juga kelengkapan helmnya, termasuk juga kelayakan jalannya. Bagi para pengemudi yang lengkap, ya, kita berikan bunga, kemudian coklat dan sebagainya. Itu adalah bentuk kasih kita untuk mengingatkan pada para pengemudi. Kemudian bagi para pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm juga kita berikan atau kita bagikan helm. Cara simpatik sekaligus mengubah citra polisi lalu lintas dari yang biasanya hanya menilang kini lebih mencegah, sehingga pada gilirannya angka kecelakaan juga ikut turun. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kebakaran lahan seluas 3 hektar terjadi di Klaten. Diduga lahan sengaja dibakar untuk bisa digunakan. Tetapi nyala api tidak bisa dikendalikan sehingga membuat kebakaran meluas hingga menyambar warung makan yang berada dekat lahan. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab dalam kebakaran ini. Lidah api dengan cepat membakar lahan kosong seluas 3 hektar. Dari gambar yang direkam warga, terlihat lahan dengan cepat terbakar di Desa Kuncen, CPR Klaten. Si jago merah kemudian menghanguskan rerumputan yang sudah mengering. Tiupan angin mengakibatkan nyala api cepat membesar dan sempat menyambar warung makan yang berada tak jauh dari lokasi. Akibatnya sebagian dinding warung yang terbuat dari bambu hangus terbakar. Lah nyampe situ sekitar ini langsung saya angkutin barang-barang sama masnya yang lebet itu. Ayo Bu di lah api udah gede tinggi langsung saya. Mas udah ayo lari sana aja Mas, nanti kalau kebakar kula ngoten. Udah biarinlah Bu. Mas kula ngoten udah panik bingung. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi langsung berjibaku untuk menjinakkan api. Proses pemadaman oleh petugas dibantu komunitas relawan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Warung alhamdulillah selamat. Dugaannya Mas apa Mas? Dugaan sementara adanya pembakaran lahan Mas. Diduga kebakaran terjadi karena pembakaran lahan. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab melakukan pembakaran ini. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran, tetapi diperkirakan kerugian sekitar lebih dari 1 juta rupiah.
Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita beralih ke informasi lainnya, sebuah sekolah dasar kekurangan siswa baru karena buruknya fasilitas sekolah. Gedung sekolah dalam kondisi rusak karena termakan usia sehingga para orang tua enggan memasukkan anak ke sekolah tersebut. Kondisi gedung sekolah yang jauh dari layak tidak menyurutkan siswa SD Negeri Panulisan Barat 1 Cilacap untuk belajar. Mereka tetap antusias mengikuti pelajaran meski lantai, tembok, dinding, dan plafon mulai rusak termakan usia. Namun jumlah murid baru di tahun ajaran baru tahun ini sangat minim, bahkan hanya 3 siswa baru, sehingga kelas 1 yang biasanya menampung 40 siswa kini hanya 3 siswa baru. Jumlah siswa untuk kelas 2 hingga kelas 6 juga tidak banyak, rata-rata hanya 8 hingga 10 siswa. Kondisi gedung sekolah yang membahayakan para siswa disinyalir menjadi alasan para orang tua tidak memasukkan anak-anak mereka ke sekolah ini. Nah, tahun ini kebetulan menurun, tahun ini hanya 3 siswa yang kami peroleh. Kendala dalam KBM yang sangat utama yaitu keadaan sarpras yang sangat kurang memadai, dari ruang kelas yang sudah sangat parah kondisinya, lantai rusak, dinding pada ambrol. Terlihat dinding itu bangunan yang sudah sangat lama, dari struktur bangunan itu. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap memberikan perhatian untuk memperbaiki bangunan sekolah. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Tahun ajaran baru Sekolah PAUD Sakila Kerti di Kota Tegal ditandai pelepasan balon ke udara. Anak-anak melepaskan balon sebagai simbol cita-cita tinggi yang harus diraih. Suasana pengenalan lingkungan para siswa baru di PAUD TBM PKBM Sakila Kerti di kawasan objek wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal sangat berbeda. Anak-anak begitu ceria, mereka berbaris sambil memegang balon yang akan dilepaskan ke udara. Lepaskan ke udara. Anak-anak juga tampak akrab satu sama lain, padahal mereka baru saling mengenal. Ini rasanya gimana deh banyak teman-teman di sekolah ini? Senang nggak? Bahagia ya Mas Alif ya. Yuk kita lihat sana deh. Pelepasan balon menjadi ritual hari terakhir pengenalan lingkungan sekolah bagi anak-anak. Balon dilepaskan ke udara sebagai simbol cita-cita tinggi yang harus diraih anak-anak. Hari ini ada 86 peserta MPLS. Temanya balon, jadi anak-anak itu bawa balon berwarna-warni untuk menunjukkan simbolisasi balon itu punya cita-cita. Di dalamnya itu ada cita-cita, terus nanti diterbangkan karena Indonesia emas 2045, kalau sekarang 2023, 22 tahun yang akan datang. Pada tahun ini, MPLS Sakila Kerti menerima 86 siswa baru. Pada masa pengenalan lingkungan, anak-anak juga dikenalkan cara mencintai lingkungan dengan menanam pohon. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.